Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas begitu banyak limpahan rahmat dan nikmat sehingga kita sempat bertemu dan berjumpa walaupun melalui media online ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas berkat perjuangan beliau sehingga kita masih berada di alam yang terang benderang ini dalam keadaan yang penuh dengan nikmat dan rahmat ini, yakni ad-dinul Islam, agama Islam. Marilah kita sama-sama bersolawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya sebagai moderator akan memimpin jalannya presentasi pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah kearifan lokal yang berjudul dalam makalah yang akan kami presentasikan adalah tentang multikulturalisme dan persebarannya. Sebelum kami mulai, marilah kita sama-sama membuka presentasi pada pertemuan kali ini dengan kita sama-sama mengucapkan kalimah al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun penyampaian materi yang insya Allah materi yang pertama akan disampaikan oleh Ukhtina Laila Azizah, dan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri Hilman Nafi'an. Adapun materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh saudari kami atau Ukhtina Zahratul Riyani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Laila Azizah selaku pemateri pertama akan menjelaskan materi hasil presentasi kami, yakni tentang pengertian multikulturalisme. Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan secara etimologis. Multikulturalisme dibentuk dari kata multi atau banyak, kultur yang artinya budaya, dan isme yang artinya aliran atau paham. Secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik. Dengan demikian, setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama komunitasnya. Yang kedua, tentang multikulturalisme dan persebarannya. Walaupun multikulturalisme itu telah digunakan oleh pendiri bangsa ini untuk mendesain kebudayaan Indonesia, pada umumnya orang Indonesia masa kini multikulturalisme adalah sebuah konsep yang masih asing. Konsep multikulturalisme di sini tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman suku bangsa atau kebudayaan yang menjadi ciri masyarakat majemuk. Mengkaji multikulturalisme tidak bisa dilepaskan dari permasalahannya yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja, HAM, hak budaya, community dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, juga tingkat dan mutu produktivitas. Membicarakan tentang multikultural, Presiden pertama Indonesia mempunyai sebuah pandangan yang sangat jelas selama masyarakat yang tinggal di Indonesia dan mempunyai tujuan bersama untuk mengembangkan dan memajukan bangsa Indonesia, berarti itu bisa dikatakan mempunyai budaya yang sama walaupun dalam keberbedaan. Maka itu kita sebut sebagai bangsa Indonesia. Kalau dilihat dari ciri-ciri fisik manusia, bahasa yang digunakan, logat dan gerak tubuh dan berbagai simbol yang digunakan, maka akan diidentifikasikan asal suku mana dia dilahirkan. Maka bangsa Indonesia bisa dilihat dari ciri-ciri yang ada pada diri manusia tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya selaku materi kedua atas nama Hilman Nafi'an akan menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya masyarakat multikulturalisme.
Keragaman yang ada di Indonesia adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dibantahkan oleh siapapun. Kemajemukan yang ada ini tidak hanya karena banyaknya pulau, tapi juga kemajemukan yang berbagai macam, yang diantaranya terdapat dari banyaknya ras, agama, budaya, dan suku. Akan tetapi dalam kita menyikapi sebab-sebab terjadinya masyarakat kulturisme, kita dapat memandang dari segi kecilnya atau secara makronya sebab terjadinya masyarakat multikulturalisme di Indonesia. Adapun sebab-sebab di antaranya itu yang akan kami sebutkan, di antara ada 3 sebab yang menjadi penyebab terjadinya masyarakat multikulturalisme. Yang pertama yaitu kondisi geografis. Wilayah Indonesia secara geografis terdiri dari 17.000 pulau yang tersebar di daerah ekuator sepanjang kurang lebih 30 mil dari timur ke barat dan lebih dari 1.000 mil dari utara ke selatan, dan bentuknya dan juga banyaknya pendatang yang berada di masa lalu. Jadi penyebab terjadinya masyarakat multikulturalisme di antara itu yang pertama itu adalah kondisi geografis. Dapat kita lihat letak wilayah kita itu Indonesia itu kalau kita lihat dari beberapa pemetaan yang tadi itu di antaranya 30 mil dari arah timur dan lebih dari 1.000 mil dari arah utara selatan, dan juga terdapatnya banyaknya pendatang asing atau pendatang baru yang berkedatangan pada masa yang lalu. Adapun yang kedua yaitu letak wilayahnya strategis. Penyebab terjadinya masyarakat multikulturalisme yang kedua ialah letak wilayahnya yang strategis. Wilayah Indonesia yang strategis dalam pencaturan perdagangan diantaranya lebih khusus, yakni dunia ada di antara samudra, yang dunianya di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Ini sangatlah mempengaruhi proses terjadinya multikulturalisme. Dapat kita lihat di antaranya adanya sekarang bermacam-macam budaya, ras, dan agama. Jadinya karena melihat dari segi letak letaknya yang sangat strategis, bahwasanya wilayah Indonesia kita lihat terdiri dari berbagai macam keadaan, atau dari segi cuaca, dan dari segi keadaan dan postur tanah dan kesuburan di negara ini, sehingga membuat banyaknya pendatang asing yang tertarik karena keadaan lokasinya yang begitu sangat strategis. Adapun yang ketiga ialah kondisi iklim yang berbeda. Wilayah lingkungan hidup yang ada di Indonesia berbeda-beda dan beragam sekali. Ada sebagian banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari penghasilan laut, dan ada juga sebagian masyarakat yang berada di perkotaan yang pada dasarnya adalah pertanian yang beralih menjadi perindustrian. Jadi penyebab yang ketiga ialah kondisi iklim yang berbeda. Jadi kita lihat bahwasanya keadaan suatu wilayah yang tidak mungkin sama, yang kebanyakan penyebab atau pengaruhnya terjadinya keadaan masyarakat itu dipengaruhi oleh iklim atau wilayah tersebut. Apabila kebanyakan masyarakat yang menetap di pinggir laut atau di pinggir pantai, tentunya mereka lebih cenderung dalam penghasilnya itu adalah dari laut atau sebagai nelayan. Dan juga dapat kita lihat yang berada di perkotaan yang awalnya mulanya adalah persawahan, pertanian, kebanyakan mereka beralih menjadi perindustrian atau banyaknya perusahaan-perusahaan asing yang berdiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari penyebab-penyebab terjadinya masyarakat multikulturalisme yang 3 tadi, diantaranya kondisi geografis, letak wilayah yang strategis, dan kondisi iklim yang berbeda.
Sekian dari saya atas nama Hilman Nafian, mengucapkan banyak terima kasih kepada moderator memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya mengenai bagaimana cara kita menyikapi masyarakat multikultural. Dari pembahasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwasanya multikulturalisme itu sendiri adalah kebudayaan yang beragam atau kebudayaan yang bermacam-macam. Seperti yang ada di Indonesia sendiri, di sini memiliki kebudayaan yang beragam, memiliki ras yang beragam, suku, agama yang beragam dan bermacam-macam. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Bagaimana cara kita menyikapi masyarakat yang multikultural? Apa itu masyarakat multikultural? Jadi masyarakat multikultural itu adalah bagaimana cara masyarakat itu menerima kebudayaan yang berbeda. Pertama, kita memiliki sikap kritis. Kita memiliki sikap kritis dalam masyarakat multikultural. Apa itu sikap kritis? Jadi sikap kritis itu adalah bagaimana seseorang itu tidak gampang percaya, akan tetapi semua tindakan dan pemikirannya itu didasarkan pada fakta. Dengan adanya sikap kritis, kita tidak akan gampang mengatakan bahwa kebudayaan kita jauh lebih baik daripada kebudayaan orang lain. Maka kita memiliki pemikiran relativisme budaya. Apa itu relativisme budaya? Yaitu kita meyakini bahwasanya semua kebudayaan itu derajatnya sama. Bagaimana cara kita seperti itu? Dengan cara kita mencari tahu, dengan cara kita berpikir secara fakta. Kita tidak boleh berpikir secara asumsi kita sendiri gitu. Dengan adanya seperti itu, kita akan mengatakan bahwa derajat semua kebudayaan itu sama. Dan sekarang bagaimana cara kita mengembangkan kebudayaan itu sesuai dengan zaman tanpa harus menghilangkan esensi dari kebudayaan itu sendiri. Dan yang kedua adalah kita harus memiliki sikap toleransi. Apa itu sikap toleransi? Jadi sikap toleransi itu sendiri adalah kita memiliki sikap keterbukaan kepada ras, kepada suku, kepada agama yang lain gitu. Seperti yang ada di Lombok itu sendiri. Di Lombok kita ketahui di Lombok memiliki agama yang masyarakat Lombok memiliki agama yang berbeda-beda. Tetapi tetap mayoritas masyarakat Lombok adalah beragama Islam. Jangan mentang-mentang di Lombok ini memiliki agama yang mayoritas agama di Lombok adalah Islam, lantas kita melarang misalnya masyarakat memiliki agama Hindu, Buddha untuk beribadah. Maka kita memiliki sikap toleransi, kita memiliki sikap keterbukaan, kita memberikan kebebasan kepada mereka untuk menjalankan ritual adat mereka sendiri. Maka dengan itu kita akan hidup secara rukun, kita hidup secara damai. Dan yang terakhir adalah harus memiliki sikap empati. Apa itu sikap empati? Sikap empati itu adalah kita tidak egois. Kita harus merasakan perasaan orang lain. Kita harus bisa merasakan perasaan orang lain tanpa memikirkan diri kita sendiri. Dengan adanya kita memiliki sifat empati ini, maka kita akan semakin kasih sayang gitu, memiliki rasa kasih sayang sesama kita, walaupun kita itu berbeda-beda agama, berbeda suku gitu, berbeda budaya. Nanti apabila misalnya di tempat atau daerah lain yang memiliki suku yang berbeda, misalnya ada musibah misalnya, terus mentang-mentang kita ini beda kebudayaan, beda daerah, kita tidak mau membantu. Nah, dengan adanya sikap empati, maka kita harus membantu mereka gitu. Jadi ada 3 cara atau ada 3 sikap kita untuk menyikapi masyarakat multikultural, yaitu pertama sikap kritis, yang kedua sikap toleransi, dan yang ketiga adalah sikap empati. Dengan ketiga sikap ini maka insya Allah di Indonesia sendiri, di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya akan hidup dengan tenang, akan hidup dengan tentram, dan akan saling memberikan kasih sayang. Nah, seperti itu ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan apabila ada kekurangan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penyampaian materi yang dapat kami sampaikan oleh kelompok kami. Sekiranya banyak kekurangan, kami mohon maaf. Tentunya kami dari materi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian dan kerjasama. Kami mengucapkan jazakumullah khairul jaza. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.